Pak Albert mana ya Budian? Tahu dari tadi tuh. Mana ini alhamdulillah hujan lagi. Enak nih ngopi sama Pak Albert. Iya. Iya, Betul. Dia ngopi, kita enggak. Kita kan lagi puasa. Iya. Itu iya. soalnya kalau udah ngetok 3 kali, kalau di Islam kata Nabi Muhammad suruh pulang. Saya udah 2 kali nih. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum. Oh iya nih. Waalaikumsalam. Ibu. Kok ada Sorry ya. Ini saya dejavu loh. Kayak pernah nih gini nih. Oh iya. Iya. Emang sering nih. Kita udah 3 kali kayaknya. Iya, udah 3 kali ya kan berapa menit yang lalu Pak tadi. Albert mana ya? Ini kan mau Ramadan. Bahkan udah Ramadan nih kan. Kita diajarkan tuh kan kalau Ramadan memperbanyak amal ibadah, termasuk silaturahmi. Bukan hanya sama yang hidup tapi sama yang sudah wafat sekalipun. Termasuk yang beda server kayak Pak Albert ini. Bisa aja Habib, siapa tahu login ya. Amin. Amin. Kita mainin aja dulu kan. Iya. Tapi by the way nih Habib, Budian, kalau Albertnya lagi di luar, paling abis maghrib dia pulang. Dia nyari takjil. Iya, muter-muter dia. Puasa enggak nyari takjil Nah, ya? Itu. Iya, itu dia. War takjil dia tuh. War takjil, harus dikasih KTP-nya tuh. Makanya minimal hafal syahadat sih. Iya, betul. Ya udah gini aja, mendingan kita sambil nunggu Ko Albert kita masuk dulu. Gimana? Oke, kalau Ya. begitu. Siap. Siap? Yuk. Yuk. Saya kesini dulu ya. Salah, bukan di situ, Beb. Di sini, Beb, pintunya. Monyong. Cimet. Hai, Bang Diki. Aman? Halo, aman banget dong. Untung ada ini. Yoi. Nih, tolong haturkan terima kasihku yang terdalam untuk Ko Albert karena telah meminjamkan mobil ini. Siap, Bang. Aman. Hampir aja hari ini gua bad mood. Loh, kenapa, Bang? Harusnya tuh gue pengen meeting. Heeh. Nggak jadi, telat. Pom bensin antriannya panjang banget. Sampai nggak jadi isi bensin gua. Untung dipinjemin ini nih. Sama Ko Albert, baik banget orangnya. Iya, betul, Bang. Nah, mendingan Abang daripada bad mood kayak gitu, biar good mood, mendingan beli nih, Bang, mobil Polytron G3 Plus. Mobil listrik? Yo, mobil listrik, mobil terbaru Polytron. Aduh, nggak berani dah kayaknya. Loh, bengkelnya ada nggak di mana-mana? Entar kalau rusak di jalan bagaimana? Si Abang gimana sih? Ah, kudet. Ini nih Polytron udah ada punya Eva Emergency Vehicle Assistant. Jadi Abang ini bisa telepon, calling, langsung dijemput kapan aja dan di mana aja. 7 kali 24 jam. Standby. Standby. Wah, aman nyaman dimanapun iya, dong kalau aman begitu. terpercaya, tenang aja kalau Polytron mah. Ada namanya apa? Namanya tadi? Eva. Emergency Vehicle Assistant. Wah, udah ada kalau begitu udah emang sip. Sip. Harusnya tahun ini gua harus pakai mobil listrik Polytron. Yoi. Gua ke showroom dulu. Tunggu dulu, Bang. Sini. Bentar lagi mau maghrib tuh. Udah denger kan suara ngaji-ngajinya. Mending kita buka puasa dulu, Bang. Puasa nggak? Puasa dong. Iya. Nah, kebetulan di dalam lagi ada Habib Jafar. Daripada Abang ngomel-ngomel mulu yang ada makro, mendingan kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Ada Habib yang jadwalnya susah itu. Yoi, susah banget. Kita harus Followersnya ngobrol. jutaan itu loh, Bang. Kita ngobrol sama dia. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada temennya Ko Albert juga. Halo Diki. Masya Allah, Beb. Ini teman lama saya. Oh iya. Duduk, Bang, di situ, Bang. Duduk, Bang. Isi ya. Iya, silakan. Ini Ini termasuk wah teman dekat ini. Oh iya. Siapa yang Bestie rekomendasikan dia untuk pakai kulkasnya Polytron nggak udah? Betul. Saya udah rekomendasikan kan. Betul. Jadi tetangga Bagus kanan ya. sebelah kanan 2, tetangga kiri 2, depan semuanya Polytron. Oke. Iya. Selain Polytron berbagi juga sih Berbagi juga harusnya. pasti. Ngomong-ngomong, Cibit masukin makanan dulu di kulkas Polytron. Bentar ya. Polytron menghiasi kehidupan kita. Emang begitu. Terbaik. Semuanya pakai Polytron, mostly orang Indonesia. Karena Polytron brand Indonesia.
Indonesia. Brand lokal. Brand lokal. Kamu tahu umur kulkas aku udah 3 tahun dan tidak ada rusaknya. Tetap dingin. Wes, mantap. Yang penting juga selain juga tetap dingin, isinya juga harus tetap halal kan. Ini bulan Ramadan ya. Oh iya, apalagi mohon pembelajaran jangan Selama tidak ada uus mampir ke rumah, pasti dalamnya halal. Insya Allah ya. Insya Allah halal. Insya Allah halal. ini ngomong-ngomong Pak Albertnya nggak ada, kita di dalam nggak apa-apa nih. Barengan. Nggak apa-apa, Habib, abang, ibu, nggak apa-apa, tenang aja. Cimit yang menjamin. Tapi emang gitu. baik orangnya. Rumah yang baik Satu- itu rumah satu yang kopi selalu udah tahu. betul. Iya. Rumah yang baik itu memang rumah yang selalu terbuka kepada orang lain. Betul. Betul. Iya. Pak Albert emang terkenal kebaikannya. Iya. Mobilnya aja dipinjemin sama aku. Iya, betul. Baik Kurang baik apa ya? Iya. Hebat ya. Iya. Untung istri yang nggak dipinjemin kan? Jangan. Jangan. Ini Ramadan ada Habib, boleh saya kesana dulu? Kalau obrolannya begini? Jangan di sini aja. Jangan di sini aja. Di sini aja. Untuk kontrol justru ya. Iya, betul. sebagai perangkat kan. Ngomong-ngomong Ramadan, Bib. Oke. Sibuk banget nih kayak Bib. Di Ramadan. Setiap Ramadan begitu ya? Ramadan alhamdulillah ya namanya Habib ya peak seasonnya di Ramadan ya. High season. Iya. Karena salah satu sifat bulan Ramadan itu kan Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkahan di mana seluruh amalan kita dilipat gandakan, tapi juga ingat dosa kita dilipat gandakan di bulan Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena itu orang tuh kan berlomba-lomba yuk gimana jadi versi yang lebih baik atau bahkan terbaik setiap bulan Ramadan. Nah, karena itu biasanya mereka mengaktifasi kegiatan-kegiatan dakwah. Baik itu buka bersama diawali dengan ceramah, kemudian ada iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga biasanya menghadirkan penceramah untuk muhasabah, termasuk juga berhubung saya Habib Industri ya. Habib Industri. Betul, di TV dan di digital. Iya. Tapi yang jelas sih paling penting adalah kita tetap menilai ini sebagai bukan pekerjaan, tapi utamanya adalah dakwah, sehingga memastikan bukan hanya apa nih undang-undangan apa kemudian semua diterima, enggak, tapi memastikan juga bahwa kehadiran kita itu berdampak positif dan sesuai dengan kemampuan kita. Oh iya. Jangan kalau kesanggupan kita secara keilmuan kita mampu enggak, dan juga jangan sampai zalim kepada orang terdekat kita, keluarga kita. Nah, itu juga harus memberikan waktu untuk mendakwahi, menemani keluarga kita. Jadi ya pintar-pintar bagi waktu lah. Nah, Bib, izin, aku mau nanya. Kalau di bulan Menurut saya Ramadan, nggak boleh sih itu. hah? Belum selesai? Belum selesai. Saya lihat aja kempes Anda. ini, mobilnya saya kempes ini. Silakan. Saya nanya. bawaannya soalnya lihat wajah Anda kayak Emosi. "Wah, haram-haram gitu. Auranya orang haram ya. Iya, Negatif vibes. Anda tolong jangan terlalu internal. Kita udah terlalu dekat. Bib, mau nanya. Iya. Di bulan Ramadan ini kalau aku kan suka sibuk kerja. Kadang suka ngelewatin ibadah-ibadah sunnah. Yang katanya kalau di bulan Ramadan kan kalau ibadah sunnah itu pahalanya kayak wajib. Dilipat gandakan. Itu bagaimana kita meninggalkan banyak ibadah-ibadah sunnah gara-gara kerja, Bib? Gimana kalau saya tuh? Iya, sebenarnya pertama ya, tinggal ini dijadikan momentum untuk mengupgrade bahwa kerja itu bukan hanya ibadah. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, kerja itu jihad fisabilillah. Ibadah termulia. Yang kalau wafat, dia wafat termulia, yaitu syahid. Jadi di-upgrade aja, kerjanya itu menjadi ibadah. Jadi ketika bikin konten seperti ini diniatkan untuk ibadah, dakwah. Iya. Kemudian ketika nggak mesti juga berarti harus dakwah, enggak, menghibur orang di media sosial atau di TV. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis qudsi itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan lakas sadaqah. Orang yang membahagiakan hati orang lain itu sedekah. Wow, tepat sekali saya pelawak. Betul. Sedekahnya banyak. Bikin orang senang kan? Dan justru jadi momen kan, yaudah ngelawaknya jangan hal-hal yang negatif nih, karena Jangan. diniatkan untuk ibadah. Dijaga Dan apalagi juga bulan Ramadan gitu. sebenarnya ya, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu sesuatu yang sebenarnya agak mustahil untuk kita hindarkan. Misalnya ya, cuman mungkin kadang kita nggak tahu menyegerakan berbuka puasa.
Gampang sih, mau kita sibuk apapun kan bisa disegerakan kan. Apalagi di Indonesia tradisinya yang bagi-bagi takjil kan Iya, banyak. betul. Di pinggir jalan segala macam ya, Bib ya. Nah itu sunnah loh, menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Kemudian mengakhirkan sahur. Oke, Jadi pas mengakhirkan imsak sahur, pas baru imsak. berhenti. Itu salah satu bentuk kemudahan Islam. Jadi Allah itu menghargai bahwa lapar itu berat. Jadi kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Kemudian sedekah. Sedekah. Itu kan sekarang juga makin mudah ya, gak mesti kita harus ketemu orang yang membutuhkan. Pakai online juga bisa. Online ada Bahkan aplikasi segala sekarang macam. udah ada ini kan aplikasi yang auto debit. Iya. Iya kan? Iya. Narik sendiri, Otomatis ya. kita ditarik ke surga nanti. Iya, nggak berasa tuh ya. Oh, pahala kita banyak. Betul. Jadi tetap sibuk. Seharusnya memang ketika bulan Ramadan tetap sibuk. Cuman jadikan pembelajaran ini kan madrasah sekolah agar sibuknya itu lebih positif lagi. Bukan justru kan sebagian orang jadikan alasan kan. Betul. Kalau bulan Ramadan males-malesan, justru itu yang salah. Itu yang salah. Betul, yang betul. salah ya. Tapi saya boleh jujur nih. Kalau bulan Ramadan Kok nih, selama ini gak jujur ya? jujur. Hari ini jujur. Puasa hari pertama, kedua, ketiga itu badan saya lemes banget. Betul. Nah, ini. Kayak gak ada tulangnya bener ada Betul, betul, betul. Ini. Adjustment gitu kali ya. Betul. Aus banget, dehidrasi. Ini yang paling penting. Makanya Ramadan itu memang dimulai dari satu Ramadan. Tapi seharusnya persiapannya dimulai dari 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Makanya Nabi itu berdoa dari awal mengajarkan untuk sejak Rajab itu start. Puasa-puasa bulan sunnah. Rajab ya. Betul, Iya, betul, Senin betul. Kamis, Senin, Kamis, dan lain betul. sebagainya. Sya'ban juga atau puasa yang wajib. Apalagi perempuan kan pasti ada puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan, digantinya itu di bulan Sya'ban. Bahkan Sayyidah Aisyah itu kalau ganti puasanya, istri Nabi tercinta itu adalah di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar barengan sama Nabi yang juga sedang puasa sunnah. Iya, jadi kalau puasanya, kalau beliau puasanya sendiri, Nabi gak puasa, Iya. nanti makanannya mungkin karena kurang bisa nyobain dengan leluasa, akhirnya nggak enak gitu. Jadi kalau biar nggak berat ketika masuk bulan Ramadan, start tuh dari Rajab. Bukan cuma puasa, ibadah juga dikencengin tuh di bulan Rajab. Sedekah juga dikencengin di bulan Sya'ban. Jadi ketika masuk Ramadan, udah fitur Ramadan. Udah siap banget ya Udah Mas. siap Ramadan. banget. Versi Ramadan on ya. Betul, versi Ramadan. Versi Ramadan. Betul. Iya, Kayak iya, dulu iya. kan, dari zaman dulu kita pakai Polytron, zaman berubah ke digital, Polytron juga menyesuaikan. Menyesuaikan zamannya. Always on. Always on. Tapi gini, Bib, Iya. kalau misalkan di era digital sekarang nih, konten biasanya kan pada suka pamer ya kan. Nah, cara menjaga hati kita dan niat kita biar nggak terlihat ria itu seperti gitu apa? ya. Iya. Apalagi misalkan ada yang dikit-dikit pamer ke masjid atau misalkan beli Niatnya sesuatu. baik kayaknya Niatnya ya. baik, cuman mau ke masjid gitu. iya. Pertama ya, kalau niatnya udah baik, karena ria itu urusan hati bukan urusan tindakan. Kalau niatnya sudah baik, seharusnya itu nggak ada masalah, bahkan jadi tambahan pahala. Karena kata Al-Quran, "Intu shadaqati fa ni'mah hiya." Kalau kamu mempertontonkan kebaikanmu, itu baik. Asal nggak ria. Karena ada sedekah tambahan. Kita mempertontonkan ke masjid. Yang nonton, gue ke masjid juga deh. Jadi sedekah tambahan, memotivasi orang lain. Ngajak dalam kebaikan ya. Betul, apalagi sekarang juga kan apa yang terjadi di Sumatera belum benar-benar selesai. Iya, Nah, betul, itu harus ditunjukkan. Karena kalau nggak ditunjukkan, laporan kita ke donatur gimana? Justru wajib ditunjukkan. Betul sekali. Jadi asalkan hatinya. Tergantung. Bukan berarti orang kalau memperlihatkan kebaikannya pasti ria. Enggak, dia urusan hati. Nah, urusan hati itu diawali dari pertama niat. Niat kitanya ya. Kemudian itu. yang kedua adalah doa, minta kepada Allah agar dibantu dijauhkan dari sifat ria. Dan yang ketiga itu adalah mengupayakan ketika kita melakukannya itu ya bukan untuk ria gitu. Memang. Tapi kalau nggak mampu, Quran bilang lanjutan ayat tadi bahwa kalau menyembunyikannya jauh lebih baik. Seandainya, kalau nunjukin pasti
riak nih, saya nggak bisa nih. Takut ya Karena karena emang iya. tipis Karena kan banget ada ya. aja. Ya karena urusan hati kan. Iya betul, sih. betul. Iya. Dan tergantung Hati-hati. perspektif orang juga kan untuk menilainya, benar nggak sih? Betul. Makanya ketika melakukannya juga kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ucapkan kata-kata yang baik. Misalnya dengan berzikir, dengan bersalawat agar terhindar dari ain, mata yang bisa mencelakakan ain kita ya, betul. dan juga hati yang bisa mencelakakan kita. Pokoknya urusan hati kita harus hati-hati biar tidak salah hati. Keren banget. Kalau dari kita tuh udah persiapkan diri kita untuk masuk ke bulan Ramadan, versi Ramadan ya. Kalau dari segi politron ada nggak sih? Persiapan. Sepertinya Ko Albert tuh lagi nyiapin loh di Oh, politronnya. masa Banyak aktivitasnya katanya Ko Albert ya. Katanya politron kalau bulan Ramadan P-nya ganti fa katanya. Politron. Politron, Belum kayaknya. Susah soalnya ngomongnya, Beb. Tiba-tiba ada wakofnya dia. Waduh. Ada kol-kolanya itu. Ada kol-kolan. Politron. Masya Allah. Apa aja berarti Apa aja kalau Ada politron? yang ada kayak misalnya sahur on. Jadi setiap sahur nanti akan ada program dari Politron kerjasama dengan YouTuber lah ya. Terus yang kedua ada ini mudik on. Kan pasti bermudik kan? Iya dong. Politron tuh punya mobil dan motor EV kan. Jadi kita seru banget. ada di beberapa tempat Oke, gitu. Politron untuk bantu buat orang bertemu dengan ngecas. orang terkasihnya. Bantu ngecas sih, Beb. Bantu ngecas. Iya. Ngecas Agar bisa ketemu. Iya. Bisa ketemu. Iya. Bisa aja lu. Oke. Boleh saya izin nggak ini salah-salah saya. Salah tadi salah. Ya, tapi kan Salah. kalau Habib nggak Iya. tahu banyak tentang politron, biasa. Iya, Tapi iya, nggak betul, tahu betul. banyak tentang Al-Quran dan Sunnah itu Itu luar ya. biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Benar. Terus itu salah satu ya program mudiknya. Banyak Mudik iya. support banget ya. Terus sahur on, Sahur terus on. ada banyaklah aktivitas di Ramadan nih. Itu Albert udah bilang politron tuh. kenapa harus selalu on? Itu karena konsepnya on tuh karena itu emang Kan ininya. Politron always on. Nyala terus sudah Nyala 50 terus. tahun pokoknya produknya awet. Nah. Ya terus nyala tuh kayak speaker dari tadi nyala itu. Iya betul. Urusan awet sih Iya. saya tahu soalnya dari Iya. kecil memang TV-nya politron dari orang tua. Pasti, Iya, pasti. aku Jadi juga. zaman TV cembung ya. Enggak, iya. Jadi cembung bener. TV cembung. Betul. Yang zaman tetangga juga nontonnya di tempat kita. Betul. Tapi dari jendela begini. Kasihan amat, Beb. Iya benar. Soalnya dulu tuh kayak ya zaman itu alat Iya. elektronik itu mewah sekali ya. Jadi Pasti, kadang tuh bahkan kita sumbangan untuk ditaruh di mana gitu di satu rumah atau di pos ronda gitu. Iya. Tapi dikasih pengamannya. Oh, dijagain lah ya. Iya. Soal sumbangan itu. Iya dikasih besi-besi sampai TV-nya nggak kelihatan. Sampai kita mau nyetel juga susah ya. Nonton jeruji apa nonton TV gitu ya. Iya kan. Nah, Bib, ngomong-ngomong itu, Bib, tanya dulu, Bib, kalau ngomong-ngomong sedekah tadi ya, gitu. Kan kita suka sedekah nih, tapi nggak sadar kalau kita ngomonginnya tuh kita sharing di sosial media misalnya. Wah, habisnya misal contoh, habis ke panti asuhan kasih ini gitu. Niatnya baik, Bib, gitu kan, biar semuanya pada ikut. Tapi nilainya disebutin atau apa kayak gitu, itu masuk juga ke ria nggak, Bib? Pertama soal sedekah itu juga amalan penting di bulan Ramadan karena kata Nabi Muhammad Nabi itu adalah seorang yang dermawan tapi ketika memasuki bulan Ramadan kedermawanannya bertambah. Jadi kalau mau ngikuti Nabi Muhammad udah pasti kedermawanan itu harus bertambah berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Apalagi kita kan nggak tahu bisa jadi setiap Ramadan itu adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita harus benar-benar dapatkan semua kebaikan di bulan Ramadan itu. Mempertontonkannya juga nggak apa-apa kalau tidak ada ria di antara kita. nah itu dia, Bib. Nah itu gimana? Tipis banget ya antara benar kita tulus sama ria tuh kayaknya gimana ya? Kalau nggak mau spekulasi sih nggak usah kasih tahu. Jangan oke. ya. Iya, kalau kita masih Nanti ria cetek nggak ya? nih Iya. pengelolaan hatinya gitu, ya mending disembunyikan. Seperti kata peribahasa kan, tangan kanan memberi, tangan kiri dada-dada. Bukan ada dada. Bukan tangan kanan memberi, tangan kiri nge-storyin. Oh, zaman sekarang gitu. Zaman sekarang Itu Ya, iya. sama tidak boleh. Boleh Seperti itu. aja. Oh, boleh aja. Asalkan tidak ria kan. Iya. Kayak- Balik itu lagi. tapi Kayak
kayak itu jadi sedekah konten. Oh, sedekah konten. Sedekah Iya, konten. Tapi kan gitu. tipis-tipis nggak sih? Iya. Tipis-tipis karena itu kita luruskan niat, kemudian halangi dengan kita berkata-kata yang baik. Bahkan ya di Quran itu yang jebakan paling membahayakan ketika kita bersedekah adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Merasa kita hebat. Aduh. Jangan cuma riaknya nih. Iya. Merasa kita hebat. Dan yang kedua adalah menganggap yang menerima itu rendah. Waduh. Iya. Kemudian juga yang harus diperhatikan karena ini bulan Ramadan harus banyak-banyak sedekah adalah kata Al-Qur'an, kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan hingga mensedekahkan apa yang kamu sukai, apa kamu cintai. Jangan yang bekas-bekas. Iya. Kalau sedekah kasih yang terbaik dong. Iya, mau ngasih sound system ke masjid. Merek lain aja deh. Kasih Polytron. Yang terbaik. Sound Iya. sistemnya juga suaranya bagus. Siarnya juga terdengar. Itu dia. Suara ustadznya juga lantang. Iya. Giliran buat di rumah beli buat home theater, Betul. karaoke, Polytron. Masih sumbang ke masjid yang lain. Iya. Suara ustadznya jadi ceper ya. Gitu ya. Aduh. Bener. Aku mau nanya nih, ada gak pengalaman pribadi kamu dalam bersedekah di bulan Ramadan yang paling berkesan selama seumur hidup Habib, ada gak? Gak ada sih. Oke, kita next lagi. Kan biasanya di setiap daerah tuh punya khas masing-masing tuh. Iya. Iya kan? Kalau di Betul. Jakarta seperti apa? Kalau di mungkin di Madura, di Bangkalan seperti apa? Jadi kalau di Jawa Timur tuh, di kampung aku, yang salah satu yang menurut aku paling berkesan itu adalah ketika kalau bulan Ramadan tuh kayak kita punya alasan untuk memberi ke orang tua kita. Karena kalau di luar bulan Ramadan, orang tua tuh kayak ditanya, butuh apa Bu? Butuh apa Pak? Nggak ada, nggak usah. Kita mah yang penting kamu sehat, yang penting jaga sholat. Itu aja. Nah, kalau bulan Ramadan itu kayak kita itu punya alasan yang tidak akan ditolak oleh orang tua kita untuk berbagi ke orang tua kita. Iya. Seminimal-minimalnya adalah apa yang dibutuhkan untuk Lebaran. Jadi gue tuh kayak rebutan untuk terdepan, memberi sarung ke ayah gitu, memberi mukena ke ibu, memberi semua kebutuhan untuk bulan Ramadan dan Lebaran mereka, karena kemungkinan ditolaknya kecil. Iya. Karena memang udah kayak momennya udah harus repot dan butuh itu. Jadi itu sih. Kadang kita suka lupa kan. Padahal kata Al-Qur'an yang paling berhak atas sedekahmu itu orang terdekatmu. Bukan orang yang jauh-jauh. Dan ini jebakan jebakan ini itu bukan hanya kita yang imannya cetek, tapi bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, itu pernah ditegur oleh Nabi urusan beginian. Kamu dan keluargamu dulu pikirkan, jangan mikirin orang-orang terjauh. Makanya tetangga itu punya 3 hak. Pertama, kalau dia saudara kita, berarti dia punya 1 hak. Kalau dia Muslim, dia punya 2 hak. Saudara yang Muslim punya 2 hak. Kemudian yang ketiga, tetangga walaupun non Muslim, dia punya hak atas kita. Jadi kayak Pak Albert misalnya nih, dia punya hak. Nah jangan, kemana-mana, nggak taunya tetangganya. Tapi kan Pak Albert kaya, kaya, tapi memberikan makanan khas kita yang lagi kita masak itu penting ke tetangga kita. Tapi nanti aku coba nasihatin Pak Albert, walaupun dia punya hak, dia nggak harus dipakai terus, karena nanti dia jalannya gini. Hak sepatunya ya. Itu dia. Itu high heels. Dapat pahala. Kita ketawa. Betul. Kalau kalian nih, biasanya apa yang sedekah yang, kalau Ramadan tuh kayaknya ini khas banget deh. Khas banget ya. Kalau aku, Kamu dulu deh. ya itu makan makanan pas saat bukber. Betul. Itu khas banget puasa tradisinya, kayak misalkan aku suka banget makan bubur candil tuh, bubur biji salak. Itu Kamu kayaknya emang wajib kelihatan banget. candil sih dari tadi. Pas bilang bubur. Iya. Langsung ketara banget. Langsung kebaca banget, pengen ngomong gula Jawanya berasa banget. Berasa banget gula Jawanya ya. Manis banget Pokoknya deh. kalau buka puasa tuh harus wajib ada yang manis-manis. Betul. Ada kayaknya emang makanan-makanan tertentu yang kalau di luar bulan Ramadan nggak ada ya. Soalnya ya. Betul. Jarang, lebih ke jarang. Lebih sih. ke jarang. Betul. Ada tapi jarang. Kalaupun beli di ojek online, jaraknya 7 kilo. Iya. Aduh, abangnya datang udah keburu sahur ya. Iya.
Aduh. Kalau Diki apa Dik? Kalau aku yang aku suka dari bulan Ramadan adalah khasnya bulan Ramadan tuh nggak ada makanan yang tidak enak ketika lagi buka puasa. Zaman-zaman Semua kita enak. kalau lagi nggak Semuanya bulan enak. Ramadan, itu gorengan Iya, jam 3 gorengan dingin kagak laku. Iya, gorengan letoy yang udah dipojokan gitu. Tapi bulan Ramadan kalau buka puasa, Masya Allah habis semuanya habis. Pilihan semua ya. Sini dagang martabak, ini gorengan. Semuanya laku. Betul. Iya, betul. Cuma bulan Ramadan yang begitu keren banget. Betul. Dan Iya, itu keren. ngasih refleksi kayak kita bahwa sebenarnya kaya itu bukan soal uang utamanya, bukan soal harta. Buktinya kalau kita lapar, semua makanan jadi terasa enak. Iya. Iya. Semua kasur terasa enak kalau kita ngantuk. Betul. Iya. Jadi bukan soal kasurnya atau apa, soal tentang ya kita bekerja keras, betul. Sehingga ketika pulang lelah kita tidur, dimanapun tidurnya pasti enak. Sama kayak gitu, puasa kan juga gitu ngajarkan kita untuk mensyukuri semua makanan. Bib, bener Bib, kalau bulan puasa tuh jadi kayak makanan yang biasa aja, tapi pas ketika bulan buka puasa itu jadi nikmat banget ya. Tapi jangan salah, ini ada jebakannya juga. Jebakan ini adalah mubazir. Oh, Ketika beli lapar mata. itu sering banget Bib. Betul. Aku sering Karena kan banget. enak. Kalap, lapar mata, pas selesai buka puasa. Kenyangan kagak taraweh dah. Taraweh. Mau dibagi ke siapapun, orang udah pada makan. Iya. Kalau saya kan masih ada Boris, Onan. Oh, sahabat non muslim. Saya kirim ke mereka. Kalau mereka kan emang nggak puasa. Bahaya Jadi nggak betul. buka puasa. Bulan puasa nongkrong sama mereka bahaya betul. Bahaya, betul. Jam 1 ngunyah pedal pop tuh di depan kita tuh. Wow, bahaya betul tuh. Bahaya. Tapi jadi seru ya. Betul. Ya, bareng-bareng teman-teman non muslim juga, bagaimana dia menghormati kita dan kita juga menghormati dia juga gitu kan. Aku tuh lebih seneng sama teman-teman yang non muslim kalau ketemu aku tuh dia ngejaga minumnya, maksudnya dia diam-diam gitu segala macam, dia coba menghormati. Dan kita. itu bukan kewajiban kan, itu hak mereka kan Iya. untuk menghormati kita. Betul. Tapi kita menjadi terhormat bukan karena dihormati mereka, ya karena kita menghormati mereka dan mendidik diri kita untuk terhormat. Nah, Betul. maksudnya jangan, lo harus nahan makan dan minum. Enggak, silahkan aja. Iya, gitu. iya betul. Yang penting jangan. Itu dia bahaya. Aneh juga sih Bib kalau Iya, gitu. iya Aneh sih. ya. Misalnya, Iya. mohon maaf ya, saya non muslim, saya Iya, pesan saya makan ya. pesan makan ya. Tapi iya. dipesan semua yang kita suka. Iya. Masuk, campur, ya nggak? Nah, Bang Diki nih, di bulan Ramadan yang sekarang apa yang mau Bang Diki perbaiki? Di bulan Ramadan yang sekarang ya, pengen diperbaiki itu adalah sebenarnya ya, nggak berbeda dari tahun lalu, pengen punya banyak waktu sama keluarga, sama mama. Tahun lalu tuh sahur dan buka ada di Luar. TV kan gitu kan. Jadi emang bener-bener ketemu bini aja nggak pernah gitu kan ibaratnya. Iya, selama bulan puasa tuh jarang banget ketemu istri. Jadi ketemu istri cuma saya hai doang, habis itu tidur gitu. Kenapa ada masalah? Bukan. Oh, Mus syuting. mulutnya nih. Banyak amat dari tadi. Terlalu internal. Oh, syuting. Enggak, soalnya nggak ketemu kan lagi. Saya kira kan. Itu udah tuh. Iya, dari tadi gua jambak mulutnya. Butuh klarifikasi. Iya sih betul juga. Karena kan bulan Ramadan aku sibuk. Jarang ketemu dengan istri. Tapi kan sibuknya juga untuk istri juga. Betul. Iya, Iya, betul. kita mensiasati. Iya, bisa ya. Dibelokin langsung. Mulutnya jurang emang. Mulutnya jurang bahaya. Jurang Seperti banget. itu, Bib. Jadi pengen tuh aku bisa dapat banyak waktu lagi bareng mama kan tinggal sendiri kan, gitu kan. Terus sama bareng ponakan segala macam bisa setidaknya buka puasa bareng lah dalam 1-2 hari gitu. Nah, ini yang Menarik ya. Diki nggak tahu. Oh, kenapa tuh? Ternyata Mama ketemu ke rumah Pak Albert juga nih. Mama Oh, udah di mana di mana? Dari tadi deh. Gua kempesin ban mobilnya lu. Ya udah, karena bentar lagi mau berbuka, jadi aku siapin makanan dan minuman buat berbuka dulu ya. Aku bantuin aja juga, Mip. Boleh Bu Dian, kalau tidak merepotkan, sangat boleh. Jadi masak apa nih, Mip? Ini masak ayam panggang Bu Dian. Ini pakai air fryer oven dari Polytron Bu. Oh, oke. Bisa ngapain aja nih, Mip? Bisa baking, bisa nge-grill, bisa ngangetin. Pokoknya semuanya paket lengkap.
Nah, banget nih. Ini namanya toleransi. Toleransi. Di rumah Pak Albert kita malah dikasih suguhan buka puasa. Masya Allah Pak Albert orang baik, mudah-mudahan pahalanya makin banyak dan dia dah. Iya. Tapi belum tentu ini inisiatif Pak Albert sih. dia nggak ada lagi. Ini mulutnya nggak bisa. yes aja inisiatifnya Cimit kayaknya. Wah. Ini saat-saat ternikmat orang puasa ya. Betul. Menuju buka puasa. Iya, Ini nggak dimiliki diantara sama orang yang nggak puasa. Betul. Semua orang yang nggak puasa pasti ketika menjelang buka puasa itu pasti nyesel. Iya kan? Betul. Walaupun yang tidak berpuasanya itu wajib, karena ada beberapa kan perempuan yang sedang Iya, betul. halangan. Tapi ketika buka puasa tuh kayak gimana Ya, manusiawi lah ya. betul. Kenapa kita harus makan berbuka dengan yang manis-manis? Sweet. Oke. Oh, nggak gitu ya. Jadi hadisnya itu bukan berbukalah dengan yang manis-manis, tapi hadisnya itu adalah berbukalah dengan kurma. Nah, sebagian ulama, kurma. iya sunnahnya ya. Oke. Kalau punya kurma. Kalau nggak punya kurma kata Nabi Muhammad air putih. Oke. Kalau nggak punya air putih, wah kayaknya pindah deh. Hijrah deh. Kalau air aja susah, hijrah deh. Hijrah deh. Hijrah Kalau deh. air doang deh. Iya. Jadi kemudian sebagian ulama menganggap ilatnya atau sebab kenapa disuruh kurma itu karena kurma itu mengandung manis. Karena kan tubuh seharian udah gak kemasukan apa-apa, ditunjang dengan sesuatu yang manis, walaupun tetap jangan berlebihan gitu. Dan manisnya yang alami. Nah, karena itu kemudian kata para ulama berbuka dengan yang manis-manis walaupun tidak ada kurma itu adalah sunnah. Tapi kalau ada kurma tetap sebaiknya kurma. Nah, kalau nggak ada kurma diganti dengan yang manis, tapi tetap harus jaga halalan thayyiban. Betul. Bukan cuma yang halal tapi yang baik buat diri kita sendiri. Kalau kita punya isu kesehatan yang nggak boleh sesuatu yang manis ya jangan juga. Ini ya kita juga. Ini mau ngobrol-ngobrol terus apa makan nih kita? Makan Makan dong. sambil nunggu azan. Sambil nunggu azan. Azan. Belum dikit lagi. Nih, Masa duluan? Enggak, bukan. Azan ya? Perasaan tadi jam 4-an udah azan. belum. Belum. Itu asar dong. Itu asar. Sama ya nadanya. Sama dong. Jadi mana-mana emang gimana? Sama. Ya, orang kalau puasa kadang suka Benar hilang fokus. Nih, Bib, aku mau nanya nih, Bib. Ada pesan nggak buat kita biar Ramadan kali ini tuh lebih bermakna, Ya, lebih pokoknya yang tahu-tahu esensial aja. lagi gitu. Oh, yang tahu aja. Siapa tahu buat kita bisa makin religius, baik lah, lebih Bib. baik Ah, kayak di gitu. tahun ini. Betul. Ngomongin soal tahu. Ini kan udah banyak tahu kan? Iya. Banyak tahu. Oh, nggak tahu diri lu. Bukan. Tahu diri. Tahu diri. Itu tahu berdiri, Bang. Iya, gitu. Tahu diri. Masa nggak tahu diri lu? Iya. Tahu diri. Gitu lah. Tahu malu dia. Makanya ngumpet. Iya, Tahu malu dia. Iya deh. Iya. Ini boleh saya dakwah? Boleh silakan Boleh, dakwah. boleh, Tadi dakwah yang dulu. tadi itu jangan dianggap dakwah itu cuma intermezzo aja ya. Jadi apa sih yang seharusnya jadi pegangan Tahu kita? nggak sih? Sorry. Kalau nggak dikeluarin aku termah. Dikeluarin. Kepikiran aku Itu Ramadan ya, puasa ya, Bib, ya? Harus sabar. Sabar. Iya. Betul. Es campur paling enak, es campur apa? Sabar. Campur keikhlasan. Wes. Jadi makannya jadi enak. Campur keikhlasan. Rasanya gimana juga nggak kebayang. Waduh, gila. Makin dimakan makin terasa ridonya. Iya. Hebat. Dalam loh itu. Oke, saya mau menyampaikan Boleh, dakwah. boleh. Ada yang nggak keluarin. Intermezzo lagi. Gimana? Apa tadi? Pertanyaannya? Ada lupa kan? Pesan dari saya. Iya, buat kita semua nih biar Ramadannya lebih baik lagi. Oke. Pesannya gorengan dia kurang nih kayaknya. Cuma es campur sama makanan soalnya. Biasanya orang Indonesia gorengan. Iya, bakwan. Kan banyak pesan. Iya. Pesan gorengan deh dulu. Betul. Pesan Itu untuk gorengan. berbuka puasanya secara lahir. Kalau Iya. secara batin, pesan saya tuh jalani setiap Ramadan sebagaimana diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seolah itu adalah Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan ini jalani seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau ini adalah Ramadan terakhir kita? Memaksimalkan ibadah,
Meminta maaf kepada siapa saja, memaafkan siapa saja. Pokoknya kita akan melakukan semua yang terbaik. Dan juga jangan lupa dapatkan semua yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, karena ini kita asumsikan sebagai Ramadan terakhir kita. Apa itu diantaranya adalah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Qadar menurut para ulama itu maksudnya adalah ditulisnya takdir. Siapa yang di malam Lailatul Qadar ditulis sebagai orang baik, maka 1 tahun itu insya Allah dia akan menjadi baik sampai ketemu Lailatul Qadar lagi. Dan kalau dia wafat di sana, maka dia wafat sebagai orang yang terbaik karena sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kan saya dokter yang harus jaga malam, saya satpam yang harus jaga pos satpam di malam hari. Maka lagi-lagi jadikanlah pos satpam sebagai masjid kamu. Karena kata Nabi Muhammad, setiap tempat yang digunakan sebagai ibadah, maka dia adalah masjid. Jaga keamanan sebagai ibadahnya. Menyelamatkan nyawa orang, seorang dokter itu dijadikan sebagai ibadahnya. Diki dengan menghibur orang lain itu sebagai ibadahnya. Jadi dapat malam Lailatul Qadar dengan cara ibadah yang bisa kita lakukan di mana saja. Ya kalau ada kesempatan untuk itikaf tentunya ya itikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Tadi kan aku udah bilang saya nggak bisa itu kayaknya melawak, saya jadi Betul. nggak bisa. Jadi saya menghibur aja, bikin orang ketawa Betul. sambil nanti zikrullah. Dan saatnya kita bilang dadah. Jam terbang sih. Jam terbang. Kebetulan dia dada nih. Jadi dadahnya palsu ya. Saya satu pertanyaan. Nyiapin dada tuh berapa menit sih? Keren banget sih. Kayaknya Sepersekian detik aja. Kayaknya sambil dengerin tapi sambil mikir ya. Sampai iya. Ini apa lagi ya? Iya, abis ini apalagi gernya ya. Kalau udah gini, yaudahlah, saya nggak mau tahu. Malah tempe dia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbuka Terima puasa kasih Ko Albert bareng. tempatnya. Terima kasih kalau ada tempatnya. Terima kasih. Kita Banyak sekarang makan. pahalanya deh pokoknya. Di rumah kalau Albert sholat maghribnya di mana ya? Nggak ada tulisan kiblatnya.